Pukul 05.4, 5 pagi di jam ke-24. Jakob, tahanan 174.518, keluar dari blok 10A saat pengeras suara berbunyi dan band musik tiup memainkan lagu Mars. Asap mengepul dari cerobong asap yang jauh, abu dari mayat-mayat menempel di udara, bau kematian memenuhi hidung Jakob. Ketika apel di alun-alun utama, kaki Jakob sangat sakit, tapi dia tak bisa memperlihatkannya. Seseorang mencuri bakiak miliknya minggu lalu, dan pasangan yang dia dapatkan sebagai pengganti, yang ditukar dengan baju di punggungnya, ukurannya terlalu kecil. Jika Ernst, capo Yahudi Jerman yang kejam, tahu bajunya hilang, Jakob celaka. Ernst senang menyakiti orang, dan kemungkinan besar Jakob tidak akan selamat jika dipukuli sekali lagi. Dia lemah dan tahu dirinya sudah habis. Jika kakinya bengkak dan harus tinggal di klinik, artinya dia tak lagi berguna secara ekonomi. Dia hampir melakukan seperti banyak orang lain, mengakhiri segalanya. Di depan pagar listrik, pria blok 10A berbaris bersama pria blok 9A, kebanyakan Ukraina. Semua diam dan hancur. Mereka berjalan melewati lumpur mengikuti irama orkestra, sepatu bot dan bakiak tenggelam ke tanah, berharap tidak kehilangan dan dipukuli. Bom sekutu tadi malam menghantam gubuk penyimpanan, asap masih terlihat di udara. 2 tahanan menyeret mayat ke gerobak menuju krematorium dengan memegang pergelangan tangan dan kaki. Pemboman itu membuat pengawas blok SS gelisah, wajah mereka tegang dan selalu merokok, tampak jelas efek schnapps semalam. Sejak pemboman, para penjaga makin memperhatikan wajah tahanan. Setiap harapan dan pembebasan hanya sekejap, Jakob terlalu lelah untuk berharap. Dia tak lagi merasakan apa-apa. Pemboman di pabrik-pabrik menimbulkan lebih banyak ketakutan daripada harapan. Bukan hanya karena kerusakan sampingan, tetapi juga karena itu menjadi alasan bagi SS untuk membantai lebih banyak orang. Jam ke-23 di pabrik batu bata, Jakob mengambil batu bata panas dari oven dan memasukkannya ke gerobak. Viktor, seorang Ukraina, menarik gerobak keluar dan memasukkan batu bata ke truk. Dia melakukannya dengan cepat dan mudah, seolah lebih kuat dari yang lain. Viktor sanggup bertahan dari hal yang membuat pria lain hancur. Dia seperti kekuatan alam, tak pernah sakit. Bahkan kutu tampak menghindarinya. Dia sudah di sini, setahun dan tampaknya masih bisa bertahan setahun lagi. Banyak narapidana baru berpikir, jika mereka mengikuti perintah, bekerja keras, dan menunduk, mereka bisa melewati ini. Padahal tidak. Orang Jerman tidak memberi cukup makanan untuk bertahan lama. Taat perintah berarti mati dalam 6 bulan atau kurang. Kamu harus buat aturan sendiri, cari akal, mencuri, atau mati. Di permainan bertahan hidup ini, orang Jerman membangkitkan naluri terburuk manusia. Hukum rimba berlaku. Tahanan melawan tahanan, pecah belah dan kuasai, itulah cara Viktor. Semua orang takut padanya. Jika dia mengambil bakiakmu, itu salahmu karena tidak tidur dengan memakainya. Dia kejam, licik, dan sekeras baja. Tatonya menceritakan kisahnya dengan nomor rendah sebagai bukti. Dia sudah di sini lebih lama dari yang lain, hampir 2 tahun untuk Viktor dan 8 bulan untuk Jakob. Kebanyakan orang tak bertahan selama itu. 3 jam 22 menit. Ernst mengetukkan tongkatnya ke kakinya saat Viktor mendorong batu bata keluar dari pabrik. Tidak ada yang berani menatap matanya. Lebih baik tidak melakukannya. Hari ini suasana hatinya buruk, semua orang tahu. Dia memakai segitiga hijau, penanda pelaku kekerasan terhadap perempuan. Di bawahnya dijahit strip kuning kecil, tanda Yahudi, sehingga dianggap bukan manusia oleh Nazi, namun tetap sangat berguna. Semakin sadis dia, semakin dia yakin SS akan percaya padanya. Capo lainnya, para kriminal, para politik, para homoseksual yang memakai segitiga merah muda, para pria. Nazi berpikir mereka bisa memperbaiki, tapi tidak untuk Yahudi. Untuk membuktikan kesetiaan, dia harus bekerja lebih keras. Dia mengamati pria lain dengan cermat, menunggu kesalahan. Jam ke-21 di camp, kau hanya bermimpi makanan. Tubuh menuruti keinginan pikiran, cinta, ingatan, harapan yang akhirnya menjadi rasa lapar. Dan trik-trik yang harus kau ketahui untuk mendapatkan cukup makanan. Jakob bertahan sejauh ini karena dia tahu kapan harus antre sup. Bukan yang pertama, bukan di tengah, tapi mendekati yang terakhir. Saat panci hampir kosong dan sendok besar mengorek bagian dasar, bagian yang kental, kulit lobak, ujung wortel, kentang, potongan-potongan yang memperpanjang hidup yang tidak akan ditunggu oleh orang-orang yang tidak sabar. Jakob tahu makan roti dengan kepala menengadah, menangkap remah di dagu, itulah inti bertahan hidup, remah dan serpihan. Saat menumpuk bata, dia memikirkan kemeja yang dibutuhkan.
Dia bisa menukar rotinya atau menerima pukulan, tapi itu bisa membunuhnya. Saat para kapos membelakangi, dia menarik Victor dan membuka jaketnya, memperlihatkan dadanya. Victor, yang tak bisa bahasa Jerman atau Polandia, paham. Dia menunjuk ke arah jamban, area di mana transaksi biasanya dilakukan pada malam hari. Sekarang, Jakob harus mencari sesuatu untuk ditukar. Jam ke-20 suara tembakan terdengar di sekitar halaman. Victor terkejut dan menjatuhkan sebuah batu bata. Satu orang lagi ditembak. Mungkin hanya latihan menembak. Dia tetap memuat truk meski lapar dan lengannya gemetar, tapi tahu masih bisa membunuh jika perlu. Ernst, misalnya, yang sangat dia benci. 2 bulan lalu, mereka membawa seorang Yahudi Ukraina dari blok Victor ke tiang cambuk dekat pagar kawat berduri. Para tahanan dipaksa untuk menyaksikan pukulan demi pukulan. Dengan tongkat, pria yang melakukan pemukulan, kepala blok melambaikan tangan kepada Ernst untuk maju dan menekan tongkat yang berlumuran darah itu ke tangannya. Ernst memukuli tahanan itu hingga tewas, sementara Victor mengawasinya dari sudut mata. Dia berpikir untuk mencekik lehernya dan menekan sampai tongkat itu jatuh dari tangannya. Itu akan mudah, tapi dia akan ditembak karenanya, atau lebih buruk lagi, dikirim ke tambang batu untuk mati. Perlahan, dia mengangkat batu bata satu persatu sambil menunggu sabar. Jam ke-19 peluit berbunyi dan para pria di pabrik batu bata diperintahkan keluar. Sekitar 50 orang termasuk Victor dan Jakob. Ini bukan waktu makan. Mungkin ini seleksi. Jakob pernah melihat formasi seperti ini saat pria-pria ditarik dari kelompok kerja dan dibawa pergi. Mereka tak pernah kembali sejak bom mulai jatuh, dan ini sering terjadi. Pengawas pabrik bata, sukarelawan Polandia, memerintahkan mereka membentuk barisan 3 lalu berjalan ke gerbang utama. Di bawah menara penjaga, hujan membuat tanah jadi lumpur hitam yang melelahkan. Truk-truk menunggu. Para pria naik ke atas dan mulai menurunkan bantalan kayu. Mereka meletakkannya di dekat kompleks khusus. Para very important person duduk di luar di bawah naungan sambil merokok. Mereka adalah sandera politik, tokoh penting, kaya dan terkenal dari Eropa, termasuk beberapa Yahudi berpengaruh. Mereka dijadikan alat tawar-menawar. Victor menatap Jakob, seakan menyiratkan ada hal aneh terjadi. Tampaknya para very important person dipindahkan. Ini serius. Di jam ke-18 pria berbaris ke kantin mengambil sup dan roti. Seorang tahanan muda bernama Elias, seorang Polandia, mendekat ke telinga Jakob. Elias adalah seperti binatang yang benar-benar akan merobek baju dari tubuhmu atau memukulmu sampai mati jika kamu mencuri darinya. Dia tanpa hati nurani di camp, justru berkembang di tengah pria putus asa. Aku tahu di mana istrimu. Dia berbisik ke telinga Jakob. Jakob tetap menatap ke depan tanpa menjawab. Elias mendekat lagi. Dia masih di blok wanita, sektor 4 tangan Jakob gemetar, dia coba sembunyikan. Dia ikut seleksi, aku bisa bantu. Elias memberitahu Jakob tentang dokter yang bisa menerimanya di klinik dengan imbalan. Jakob diam karena tak punya yang bisa ditukar dan tak percaya pada Elias. Di kehidupan lain, Jakob cukup berada. Elias mungkin mengira Jakob masih menyimpan uang, tapi hampir semua pria di kamp kehilangan istrinya. Jadi Elias bisa saja berbohong. Pikirkan, kata Elias. Ia berbalik dan menoleh. Bluma, kan? Jakob merasakan beban menekan dadanya. Bluma, nama istrinya. Jam ke-17 Jakob berdiri di lumpur dengan jantung berdebar. Ia sadar Bluma dan anak-anaknya telah tiada. Saat kau dibiarkan perlahan mati kelaparan dan pria-pria hilang tiap hari, kau kehilangan kepercayaan pada segalanya. Kenangnya, pada hari itu, truk datang sebelum fajar, mereka didorong ke truk dan dibawa ke stasiun. Keluarga tetap berdekatan, menggenggam koper mereka, sementara semua barang dirampas dalam menit. Orang kaya dengan peralatan makannya yang terbuat dari perak, orang miskin dengan tas jinjing mereka. Seorang penjaga SS dengan megafon di tangan mengatakan bahwa mereka bisa mengambilnya nanti. Mereka tidak perlu khawatir, atau begitulah yang dia katakan. Anak-anak pergi ke sekolah, para istri tinggal di rumah, mereka dijanjikan hidup indah. Lalu koper-koper itu dilemparkan ke dalam tumpukan, beberapa di antaranya terbuka. Jakob melihat pakaian-pakaian berceceran di peron, sepatu anak-anak, rambut palsu, buku-buku pelajaran, bahkan penyangga logam untuk tulang punggung yang rusak. Semua orang ini tiba-tiba didorong ke dalam dunia di mana mereka tidak memiliki apa-apa. Kedua anaknya, putri 8 tahun dan putra 11 tahun, menangis. Bluma mencoba menenangkan mereka. Jakob memeluk anak-anaknya, tapi seorang penjaga memukul wajahnya dengan tongkat. Dia jatuh, darah memenuhi mulutnya. Anehnya,
Penjaga itu tidak marah. Kekerasan tanpa emosi, seakan hal biasa, jadi konsep baru yang segera Jacob biasakan. Saat menengadah, Bluma dan anak-anak sudah hilang di antara kerumunan wanita dan anak-anak yang menangis. Dia masih ingat aroma tubuh, merasakan rambut di wajah dan pipinya yang hangat. Pintu kereta menutup keras, menghilangkan bayangan putri kecilnya dan memicu kepanikan Bluma di tengah kerumunan gelap. Itu adalah rasa sakit yang begitu dalam, begitu kuat. Jacob merasa dunia telah menghancurkannya sepenuhnya. Dia sudah menyerah untuk bisa melihat mereka lagi. Kini Elias dipenuhi kesedihan dan mungkin harapan. Jam ke-16 saat kembali ke pabrik batu bata, seorang pria berlari menembus lumpur ke pagar listrik sambil berteriak dalam bahasa Rusia. Tembakan di punggung mengakhiri semuanya di jam ke-15 SS, mengandalkan orang seperti Ernst untuk menegakkan disiplin. Tapi karena dia seorang Yahudi, kenyataan bahwa dia bekerja untuk para penindas memadamkan semua harapan untuk melawan. Dia menyadari orang Yahudi lain membencinya hampir seperti mereka membenci SS. Itu salah satu alasan dia merasa senang menyakiti mereka, dan dia sudah mengawasi Yakub. Yakub sangat lemah dan mungkin tak bertahan lama, tapi Ernst ingin mempercepat semuanya demi kembali mendapat kepercayaan SS. Jam ke-14, para pria digiring kembali ke blok saat musik menggelegar dari pengeras suara, berhenti di blok toilet. Para tahanan memeriksa tubuh mereka yang kini kurus dengan mengangkat baju. Kali ini pasti aku, ucap salah satu, yakin akan dipilih besok. Tidak, aku, sahut yang lain. Tubuhnya penuh luka karena kutu. Yakob terlihat lebih buruk dari keduanya. Terdapat sekitar 60 gubuk di kompleks itu, puluhan blok tahanan, blok kapo terpisah, serta blok kamar mandi dan toilet. Masih ada ruang untuk menghindari pengawasan kapo. Yakob memberi isyarat pada Victor, menandakan tempat pertemuan mereka nanti. Mereka tidak tahu, tapi seseorang sedang mengawasi. Jam ke-13, kamu mengumpulkan pria dari berbagai usia, kebangsaan, dan budaya di satu tempat, lalu memaksa mereka bekerja sampai mati, kelaparan, dan disiksa. Bagaimana cara Yakob, Victor, dan Ernst bertahan hidup? Mereka sudah beradaptasi dan punya cara masing-masing untuk bertahan. Yakob melewati ranjang. Seorang pemuda hampir mati karena tertidur tanpa menjaga barangnya. Ada sendok yang bisa jadi penentu hidup mati. Yakob membungkuk, mengambilnya, lalu keluar blok itu. Dia berubah jadi sesuatu yang tak disukai, tapi demi kabar Bluma, dia rela lakukan apa saja untuk bertahan. Jam ke-12, pasar barter berada di belakang toilet, sejauh mungkin dari blok SS. Setiap malam, pria berkumpul untuk berdagang barang, tempat perjuangan hidup dan mati terjadi. Yakob memegang sendok ketika Victor mendekat. Dia tak punya alasan tak percaya Victor, tapi takut pada kekuatan dan sikap diamnya. Dia seperti bom yang belum meledak. Yakob dan Victor tidak tahu cerita satu sama lain, tapi mereka tahu mereka sama-sama penyintas. Victor berasal dari sebuah desa kecil di barat laut Ukraina. Keluarganya adalah petani yang telah bertahan dari kelaparan, penyakit, dan penindasan Soviet. Lalu orang Jerman datang sebagai pembebas. Tidak, mereka hanya mengambil gandum dan mengosongkan dapur serta lumbung. Mereka memperkosa wanita, termasuk istri dan putri Victor, lalu memukul Victor hingga pingsan. Ia terbangun saat mendengar tembakan. Tetangganya, teman-teman yang sudah dikenalnya seumur hidup, berlutut di lumpur, dieksekusi satu persatu, rumah-rumah terbakar dengan orang-orang di dalamnya. Mereka menusuk dengan bayonet. Anak-anak dipukul kepala dengan gagang senapan. Hanya tersisa pria muda dan kuat untuk dijadikan budak di kamp. Dan itu termasuk Victor. Jacob mengeluarkan sendok barunya. Victor menolak, ia mau mahorka, tembakau murah. Victor mencoba bicara dalam bahasa Jerman, tapi Jacob tetap tidak paham, sehingga Victor menunjuk ke tambalan emas di mulut Jacob. Bahkan saat lapar, Jacob tak pernah mau menukar giginya. Namun kini kabar tentang Baluma memberinya alasan. Dia menganggukkan kepalanya dan Victor membalas dengan anggukan. Blok 17 sekelompok pria Yunani yang selalu bersama, ahli dalam seni bertahan hidup. Beberapa dari mereka mencabut gigi mayat dengan tang, pahat, dan palu. Salah satu setuju operasi, tapi minta bayaran, roti, jatah malam Jacob 1 jam. Dia akan kembali dengan alat yang disembunyikan jam 11. Dokter gigi amatir dari Yunani memasukkan tang ke mulut Jacob dan menjepit gigi emasnya. Dia menarik kuat hingga gigi itu terlepas dari gusi Jacob
yang membusuk dan merah. Darah berbuih di mulutnya. Jacob memberikan gigi itu ke Victor. Victor memberinya ke meja dan mengangguk tanpa ekspresi. Matanya melirik ke samping pada Ernst. Dia tersenyum dan memukulkan pentung ke telapak tangannya. Kalian akan dipilih besok pagi, geramnya, lalu ia berbalik dan pergi. Victor merebut pahat berdarah dari orang Yunani dan menyerang punggung Ernst. Orang Yunani itu mencoba menghentikan Victor dengan berteriak. Jacob membeku, sedangkan Ernst masih sehat. Ia mudah menghindar dan memukul wajah Victor dengan tongkatnya. Dia bersiul, lalu para kapo segera datang dan mengepung para pria itu. Komandan unit kepala kematian SS berdiri mengawasi Victor di alun-alun utama. Pria-pria dari blok Jacob dan Victor dipaksa menonton. Wajah Ernst tampak puas. Ia akan mendapat bayaran besar. Komandan mengumumkan hewan ini tak berhak hidup. Kam akan dibersihkan dari kotoran. Victor berlutut. Dia akan segera bersama istri dan putrinya. Ia sempat tersenyum kecut sebelum Jacob tersentak mendengar tembakan. Victor jatuh wajah dulu ke lumpur. Jacob tahu besok gilirannya. Jam 9. Jacob berbaring di ranjang susun 3 tingkat bersama 2 orang lain. Ia bertanya, adakah yang selamat di antara mereka? Tolong ingat, namanya Jacob Lesinski, katanya pada mereka. Ia dosen sastra di Universitas Warsawa. Istrinya, Bluma, ahli kimia terkenal. Mereka punya 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Katakan pada mereka, aku mencintai mereka, ujarnya, berharap mereka masih hidup. 2 pria lain kelelahan. Salah satu dari mereka sudah tertidur, tapi yang lainnya membuat janji. Jika dia selamat, dia akan mencari Bluma. Jam ke-8 di blok Capo, Ernst tidur nyenyak, sendirian di ranjangnya. Peluangnya untuk tetap hidup baru saja meningkat pesat. Semua orang tahu cepat atau lambat sekutu akan datang. Tapi dia akan berkata bahwa dia hanyalah korban dan bahwa dia tidak punya pilihan. Alternatifnya adalah kematian. Dia hanya perlu mencari cara untuk menghindari para tahanan yang sangat ingin membalas dendam. Jam ke-7, Jacob menatap ke dalam kegelapan, mendengarkan suara dengkuran dan erangan kesakitan saat matahari terbit. Sebagian pria ini takkan bangun dan besok Jacob akan jadi abu, terbawa angin seperti mereka. Jam ke-6, pesawat meraung di atas, bom bersiul sebelum ledakan di kejauhan mengguncang kamp. Dentuman dahsyat mengguncang gubuk itu. Lonceng berdentang, teriakan, tahanan berbaris, suara mesin, deru truk, motor, tembakan. Di luar pagar kawat. Soviet sudah datang? Masih gelap. Di luar, Jacob hampir bisa melihat para blok SS Jerman panik, berlari masuk dan keluar sambil membawa dokumen dan koper penuh di tangan mereka. Sebuah pabrik terbakar, orang-orang Jerman tampaknya pergi. Lalu bagaimana nasib para tahanan? Pesawat lain meraung di atas, ledakan terjadi lebih dekat. Tidak ada yang mengendalikan, namun tahanan terlalu lemah untuk bergerak. Mereka hanya berdiri menunggu perintah, seperti terjebak dalam lingkaran kematian sendiri. Jam ke-5, rencana awalnya membawa para pria sejauh 12 mil, namun serangan terjadi lebih cepat dari dugaan. Ernst belum tahu banyak, tapi dia tahu dalam beberapa hari ke depan sekitar 40 tahanan akan dipilih untuk kamar gas. Tak ada waktu, SS kini panik. Ernst menyelinap ke gubuk tempat jaket korban disimpan. Dia melepas jaket segitiga hijau dan mengenakan jaket segitiga merah. Lebih baik jadi tahanan politik daripada kriminal. Dia masuk gudang dan mengambil sepasang kacamata dari tumpukan di sana. Dia dikelilingi sepatu, topi, pakaian anak, botol susu bayi, ratusan gigi, dan anggota tubuh palsu. Jam ke-4, Jacob melepas bakiak dan bertelanjang kaki menembus lumpur, darah bercampur tanah. Salju mulai turun dan dinginnya es menusuk kaki bengkaknya. Dia menuju ke rumah sakit, di mana dia tahu akan ada pakaian. Dokter dan perawat telah pergi. Pria-pria terbaring lemah di ranjang, beberapa tak mampu bergerak. Demam scarlet, disentri, tifus. Dia memakai bakiak yang pas dan keluar ke kerumunan pria di halaman. Tiba-tiba, ia merasa pusing dan terhantam gelombang. Bayangkan bertahan hidup selama ini hanya untuk mati sekarang, tepat saat para pria akhirnya diselamatkan. Jam ke-3, dia bekerja di pabrik kimia, kata Elias kepada Jacob saat dia berlari menghampirinya dari belakang. Dia mendapatkannya dari sumber yang terpercaya.
Dia ingin meminta bayaran, tapi sekarang untuk apa? Di tangannya ada kantong berisi rambut orang mati yang akan dijual orang Jerman untuk wig atau isi kasur. Bagi Elias, ini hanya bisnis. Para pria menggerebek pondok SS, mengambil makanan, pakaian, dan merokok unta. Jacob berjuang melewati gerbang dan terus berjalan sampai dia mencapai sebuah ladang terbuka. Bau kematian menusuk hidungnya saat ia mendekati tumpukan kerangka yang saling terkait seperti teka-teki rusak. Mulut-mulut terbuka, mata-mata melotot. Kuburan massal meluap dari krematorium. Dia berdoa dalam hati dan bersyukur pada Tuhan itu, bukan dirinya. Ia mengikuti tahanan menuju kompleks tawanan perang Inggris. Tempat itu kosong. Mereka menemukan rokok, margarin, roti, dan gula. Terdengar gemuruh memekakkan telinga, cahaya menyilaukan, dan panas membakar. Jacob terlempar ke tanah, telinganya berdenging. Para pria berteriak. Dia tidak terluka, tapi di sekelilingnya penuh darah. Dia mundur keluar dari kompleks itu, matanya terpaku pada seorang pria yang tergeletak di lumpur, tidak yakin apakah dia sudah mati atau sedang sekarat. Bingung, dia pincang kembali ke kompleks. Para pria sehat duduk di sekitar api, membakar perabotan dan memanggang kentang. Jacob hanya memikirkan Bluma, tapi kini ia sangat lemah hingga nyaris tak bisa berjalan. Setidaknya di ruang perawatan, ia mendapat tempat tidur bersih. Dia berjalan melewati pria-pria berlutut dan muntah, lalu melihat Ernst dikelilingi sekitar 50 pria, Polandia, Rusia, Ukraina, Yunani, Roma, Hungaria, Ceko. Suara teriakan dan jeritan riuh. Mereka mencakar wajahnya, mencakar bola matanya, merobek-robek anggota tubuhnya, seolah ingin mencabiknya. Salah satu dari mereka menyiramkan bensin ke tubuhnya dan yang lain memukulnya. Korek api. Aku tak punya pilihan, wush. Tubuhnya terbakar, dia berlari dalam lingkaran dengan panik sebelum akhirnya ambruk, membara di salju yang bersih. Kerumunan berteriak, bunuh semua kapo dan bergerak mencari yang lain. Jacob sudah dekat dengan ruang perawatan. Dia melangkah dengan kaki gemetar, mengangkat tangan seolah meraih sesuatu yang tak ada. Satu langkah lagi. Lalu dia roboh ke tanah, siap untuk mati. Saat penglihatannya mulai kabur, dia melihat garis samar para pria berjalan menuju kamp. Jacob dipaksa berdiri oleh tahanan lain pada jam pertama. Prajurit Rusia bergerak mendekati mereka dengan hati-hati, wajah mereka menegang karena terkejut melihat apa yang mereka saksikan. Untuk sesaat, Jacob lupa seperti apa dirinya dan yang lain terlihat, seperti mayat hidup, wajah mereka cekung dan penuh penderitaan. Orang-orang Rusia itu hampir terlihat malu melihat keadaan para pria tersebut. Salah satu dari mereka maju dengan senjata, topi bulu menutupi alis. Kami akan kembali, ujarnya dalam bahasa Rusia. Dia berjanji akan membawa air bersih, seekor sapi dari desa, dan beberapa gadis Polandia untuk merawat yang sakit dan terluka. Di atas, makin banyak pesawat menderu. Sudah selesai, bisik orang Rusia lain. Jacob mencoba fokus pada tentara itu, namun kehabisan tenaga dan jatuh di kakinya. Saat berlutut di lumpur beku, tentara Rusia mengelilinginya dan ia hanya berkata, "Bluma, ceritanya belum berakhir. Datanglah besok untuk melihat apa yang terjadi setelah kamp Nazi ditutup."